Pria kelahiran Parepare, Sulawesi tersebut menjadi presiden ketiga Indonesia. Kecerdasan, totalitas, dan tanggung jawab serta tulus melayani negaranya tidak hanya terlihat saat beliau di Indonesia. Sebelum Indonesia sadar akan potensinya, B.J. Habibie sudah beberapa kali ditawari oleh beberapa negara lain untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang. Namun karena rasa cinta yang begitu tinggi, saat dipanggil oleh Pak Soeharto yang saat itu sedang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ia langsung bersedia dan melepaskan jabatan, posisi, dan prestis tingginya di Jerman. Meskipun beliau sempat menjabat sebagai presiden dalam waktu yang cukup singkat dan mewarisi begitu banyak kekacauan yang pemerintahan sebelumnya, ia tetap bertanggung jawab melaksanakan beberapa kebijakan yang diharapkan mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari jurang krisis Orde Baru sebelum ia melepaskan jabatan kepresidenannya. Selain sosok Presiden ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, B.J. Habibie merupakan salah satu tokoh teladan dan menjadi panutan bagi generasi muda. Sikap kompetennya dapat terlihat dari keinginannya untuk terus berinovasi dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Meskipun dikenal sebagai sosok yang jenius, tidak serta-merta menjadikannya sosok yang gampang puas dan berdiam diri. Sebaliknya, karena kepintaran dan kecerdasannya, menjadikannya sebagai sosok yang terus mau belajar dan berbenah, hingga akhirnya beliau dikenal sebagai pencipta atau penemu teori Craig, yang merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung keretakan atau pesawat terbang. Teori ciptaan B.J. Habibie ini ternyata sangat penting bagi dunia penerbangan. Tidak hanya sampai di situ, B.J. Habibie juga berhasil mengembangkan teknologi sejumlah pesawat, yakni CN-235, N-2130, dan karya yang paling legendaris adalah N-250 atau juga dikenal Gatot Kaca, yang mengudara pertama kali pada tahun 1995. Selain dikenal sebagai sosok yang kompeten, B.J. Habibie juga dikenal sebagai sosok harmonis yang terlihat dari cerita hidupnya dengan berbagai kalangan. Dan kisah yang paling terkenal adalah kisah harmonisnya dengan sang istri sampai diangkat menjadi film layar lebar. Nilai selanjutnya adalah loyal. Nama B.J. Habibie sangat dipandang di dunia Imtek internasional. Dirinya bahkan sempat menjabat sebagai direktur perusahaan pesawat di Jerman. Namun ketika panggilan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia datang, ia tanpa ragu memutuskan pulang ke tanah air. Alasannya mendorongnya ialah tawaran tersebut merupakan kesempatan memberikan segala ilmunya untuk kemajuan bangsa dan negara. Terdapat nilai-nilai berakhlak pada diri Bapak B.J. Habibie, yaitu nilai loyalitas atau pengabdian kepada bangsa dan negara. Menempatkan nilai adaptif kepada diri Bapak B.J. Habibie bukan merupakan sesuatu hal yang baru, mengingat beliau pernah tinggal selama beberapa tahun di negara Jerman. Hal ini memaksa Bapak B.J. Habibie untuk dapat beradaptasi dengan kebiasaan warga negara tersebut yang berbeda dengan kebiasaan di negara asal, yaitu Indonesia. Dan pada bidang ilmu pengetahuan, dalam banyak kesempatan Bapak B.J. Habibie mengaku sebagai orang dengan rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga beliau terus berinovasi untuk mengembangkan penemuan-penemuan beliau, khususnya di bidang teknologi pesawat terbang. Kolaboratif. Pada saat B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, ekonomi Indonesia saat itu mengalami krisis moneter. Namun, B.J. Habibie sesaat setelah dilantik menjadi Presiden melakukan gerak cepat untuk mengatasi depresiasi rupiah. Salah satu langkah kolaboratif yang dilakukan oleh B.J. Habibie adalah bekerja sama dengan International Monetary Federation atau IMF melalui Structural Adjustment Program sehingga rupiah dapat menguat. Selain itu, B.J. Habibie juga melakukan rekonstruksi perbankan dengan membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional.